Halo semuanya, mari kita mulai perjalanan edukasi kita ke dalam dunia akuatik. Fokus utama kita hari ini adalah memahami ekosistem laut. Laut adalah komunitas kompleks tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan fisiknya di lingkungan laut. Ekosistem ini sangat penting untuk kesehatan planet kita. Menyediakan berbagai layanan ekosistem penting seperti produksi oksigen, pengaturan iklim, dan sumber makanan. Komponen ekosistem laut terdiri dari dua faktor, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik 1. Produsen. Organisme fotosintetik seperti fitoplankton, alga, dan lamun yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis, mereka membentuk dasar jaring makanan laut. Konsumen, organisme yang memakan produsen atau konsumen lain untuk mendapatkan energi. Mereka dapat diklasifikasikan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Contoh hewan herbivora yaitu zooplankton dan ikan. Yang karnivora yaitu hiu dan anjing laut. Yang omnivora yaitu penyu dan beberapa burung laut. Yang ketiga adalah dekomposer, organisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan bahan organik mati menjadi nutrisi anorganik. Nutrisi ini kemudian digunakan oleh produsen sehingga melengkapi siklus nutrisi dalam ekosistem. Faktor abiotik 1. Sinar matahari. Sinar matahari sangat penting untuk fotosintesis yang mendukung kehidupan sebagian besar ekosistem laut. Namun, penetrasi sinar matahari berkurang seiring bertambahnya kedalaman air, sehingga memengaruhi distribusi organisme fotosintetik. Yang kedua adalah suhu. Suhu air memengaruhi laju metabolisme organisme laut dan distribusi geografis. Beberapa organisme beradaptasi dengan rentang suhu yang sempit, sementara yang lain dapat mentolerir variasi yang lebih luas. Salinitas atau kandungan garam air memengaruhi kepadatan dan daya apung air. Hal ini juga memengaruhi osmosis dan keseimbangan elektrolit organisme laut. Yang keempat adalah nutrisi. Nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan silikon sangat penting untuk pertumbuhan produsen. Nutrisi ini berasal dari daratan melalui limpasan upwelling dari perairan dalam atau daur ulang bahan organik. Kelima adalah oksigen terlarut. Oksigen terlarut sangat penting untuk respirasi organisme laut. Kadar oksigen dapat dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan keberadaan bahan organik. Yang keenam adalah kedalaman. Kedalaman air memengaruhi tekanan, penetrasi cahaya, dan suhu. Ekosistem laut yang berbeda dicirikan oleh kedalaman yang berbeda, seperti zona intertidal, zona neritik, dan zona laut dalam. Yang ketujuh adalah substrat. Jenis substrat seperti pasir, batu, atau lumpur memengaruhi jenis organisme yang dapat mendiami suatu area. Misalnya, terumbu karang berkembang biak di substrat yang keras dan stabil, sementara lamun menyukai substrat berpasir atau berlumpur. Lalu ada jenis ekosistem laut. 1. Terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang beragam dan produktif yang dibentuk oleh koloni karang kecil. Mereka menyediakan habitat bagi berbagai macam ikan, invertebrata, dan alga. Terumbu karang sensitif terhadap perubahan suhu air, keasaman, dan polusi. Yang kedua adalah hutan rumput laut. Hutan rumput laut adalah area luas lamun yang berfungsi sebagai tempat pembibitan ikan, menyediakan makanan bagi herbivora, dan menstabilkan dasar laut. Mereka juga membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Atmosfer adalah hutan rumput laut.
adalah area luas lamun sebagai tempat pembibitan ikan, menyediakan makanan bagi herbivora, dan menstabilkan dasar laut. Mereka juga membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Yang ketiga adalah hutan kelp. Hutan kelp adalah ekosistem yang didominasi oleh alga coklat besar yang dikenal sebagai kelp. Hutan kelp menyediakan habitat dan makanan bagi berbagai organisme laut, termasuk ikan, invertebrata, dan mamalia laut. Yang keempat adalah ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam berada di kedalaman lebih dari 200 meter dan ditandai dengan kegelapan, suhu dingin, dan tekanan tinggi. Ekosistem ini mendukung komunitas organisme yang unik seperti ventilasi hidrotermal, rembesan dingin, dan bangkai paus. Yang kelima adalah ekosistem intertidal, adalah area di mana laut bertemu daratan, terendam selama air pasang tinggi, dan terpapar selama air pasang rendah. Ekosistem ini dihuni oleh organisme yang beradaptasi untuk menahan kondisi yang keras seperti gelombang, perubahan suhu, dan kekeringan. Lalu ada ancaman laut. 1. Perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu air laut, keasaman, dan permukaan air laut. Perubahan ini dapat menyebabkan pemutihan karang, hilangnya habitat, dan perubahan distribusi spesies. Yang kedua, penangkapan ikan yang berlebihan. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat menipiskan populasi ikan, mengganggu jaring makanan, dan merusak habitat. Penangkapan ikan dapat merusak seperti pukat dasar, dapat menghancurkan terumbu karang, dan ekosistem dasar laut lainnya. Yang ketiga adalah polusi. Polusi dari sumber daya dan laut dapat mencemari ekosistem laut. Polutan termasuk nutrisi, bahan kimia beracun, dan plastik. Polusi dapat menyebabkan eutrofikasi, zona mati, dan akumulasi racun pada organisme laut. Yang keempat adalah perusakan habitat. Perusakan habitat karena pembangunan, pengerukan, dan aktivitas lainnya dapat menghancurkan ekosistem laut yang penting seperti terumbu karang, lamun, dan hutan bakau. Yang keempat, perusakan habitat. Perusakan habitat karena pembangunan, pengerukan, dan aktivitas lainnya dapat menghancurkan ekosistem laut yang paling penting, seperti terumbu karang, lamun, dan hutan bakau. 5. Spesies invasif. Spesies invasif dapat bersaing dengan spesies asli untuk mendapatkan sumber daya, memangsa mereka, atau membawa penyakit. Mereka dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Alasan pentingnya ekosistem laut. Ekosistem laut memberikan berbagai layanan ekosistem penting, termasuk 1. Produksi oksigen. Fitoplankton di ekosistem laut menghasilkan sebagian besar oksigen di atmosfer kita melalui fotosintesis. Kedua, pengaturan iklim. Ekosistem laut membantu pengaturan iklim di bumi dengan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, pengaturan iklim. Ekosistem laut membantu mengatur iklim bumi dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mendistribusikan panas ke seluruh dunia. 3. Sumber makanan. Ekosistem laut menyediakan sumber makanan bagi miliaran orang di seluruh dunia. Contohnya, ikan, kerang, dan makanan laut lainnya adalah sumber protein dan nutrisi yang penting. Yang keempat adalah rekreasi dan pariwisata. Ekosistem laut menawarkan peluang rekreasi dan pariwisata seperti berenang, snorkeling, menyelam, dan mengamati kehidupan laut.
Yang kelima, keanekaragaman hayati. Ekosistem laut mendukung keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan jutaan spesies yang mendiami lautan. Keanekaragaman hayati ini penting untuk kesehatan dan ketahanan ekosistem laut.